Sudah. Kita yang hadir di dalam, kita memohon izin bersama-sama dari Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, agar mereka menguduskan perjumpaan kita pada saat sore hari ini. Dengan izin pasukan Bapak Mesak Magai adalah keluarga orang mafia. Beliau hari ini dilantik sebagai bupati, bukan bupati orang mafia, tetapi beliau adalah bupati Bapak Ibu dan juga Bapak Bupati Kabupaten Nabire bersama kami di tempat ini. Jangan ada yang salah persepsi bahwa Bupati melakukan syukuran di keluarganya, bukan. Tadi saya sebut namanya, nama beliau yang tadi saya sebut. Karena kebetulan beliau adalah keluarga orang mafia. Sehingga orang mafia dan seluruh sanak kerabat yang ada di tanah Mamta merasa perlu untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan. Untuk itulah kami adakan acara ini.
Dan tadi satu kata yang pertama saya menyampaikan, terima kasih orang Nabire dan kepada Tuhan yang sudah memilih beliau menjadi Bupati Kabupaten Nabire. Kepada Bapak Bupati Nabire yang saat ini bersama kami, seluruh pimpinan, tentunya dia pegang benar. Komo tinggi kah, komo turun kah, komo kasih belok-belok kah, pemegang benang itu penentunya. Hari ini adalah syukur kepada Allah atas perjuangan yang begitu panjang di Nabire yang kita semua ikuti media sosial. Tapi hari ini kalau boleh terjadi, ini semua hanya karena anugerah, karena kasih Tuhan. Maka bacaan yang saya pilih itu tidak mengikuti kalender liturgi gereja, tapi saya pilih untuk ucapan syukur kita saat ini. Mari kita hening sebentar di hadapan Allah. Kita mau mengakui akan segala kerapuhan kita, agar ibadat syukur kita atas pelantikan Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin Nabire ke depan berjalan dalam Immanuel, Allah lah yang menyertai mereka. Mari kita mengakui akan kerapuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Saya 1 tahun di Mafia, putar-putar di sana. Apowo, Omomani, baru kita pergi main bola waktu Mafia Cup. Waktu itu sama si Kuat, waktu itu. Tapi tadi naik bukit ini sungguh mati, tenaga dalam. Di atas puncak ini ada peristiwa menarik. Yesus membawa murid-murid naik ke atas sebuah gunung yang tinggi, namanya Gunung Tabor. Lalu di situ terjadi sesuatu yang spektakuler yang tidak biasanya. Sama orang pilihan, Yesus menampakkan kemuliaannya. Di atas bukit Bayangkara ini, Yesus menampakkan kemuliaannya, yaitu wajahnya berubah, pakaiannya pun berubah. Bukan hanya itu, terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi tadi naik dari sana, saya pikir kenapa Bapak Bupati dong pilih ini perayaan di atas bukit yang tenaga dalam punya ini. Adik bonceng saya motor tadi, kami dua balap ke sini, motor depan ringan, jadi kita dua hampir salto belakang lagi. Tapi tidak apa-apa, ada sesuatu yang baik. Bapak Bupati, Ibu, Wakil, saudara-saudaraku yang akan nanti membangun Nabire. Ada beberapa pesan dari firman Tuhan hari ini menjadi landasan pijak, kabo, tiang. Yang pertama itu, Yesus Putra Allah bilang, aku bersyukur kepada Bapa yang punya langit dan bumi. Hari ini Bapak Bupati mengucap syukur, keluarga mengucap syukur, kami juga mengucap syukur. Hari-hari berkarya di Nabire nanti, bangun tidur ucap syukur, mau bikin apa saja ucapan syukur, hendaklah mendahului segala-galanya. Kalau tidak ada ucapan syukur, nanti yang kita tuai adalah stres. Karena dunia ini dia dengan macam-macam tawarannya. Tidak satu orang saja di dunia ini. Masing-masing punya kepala untuk berpikir. Masing-masing punya perasaan untuk menganalisa sesuatu, mendukung atau tidak mendukung. Itu ada di dunia ini. Tapi kunci sukses Yesus kasih tahu, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang pintar dan orang bijak, tapi kau nyatakan sama Bapa Mesak yang rapuh ini. Terima kasih Tuhan, ini hanya karena anugerah-Mu. Proses perjalanan cukup panjang, susah, kadang ke sini, kadang ke situ, masuk di akal tapi buat jadi tidak masuk akal lagi. Tapi hari ini kalau boleh ada, ini hanya semua karena anugerah. Kan nyanyi kan pasti pamala sekolah minggu. Lagu
lagu kamu tidak tahu. Lawan baca. Oke. Jadi ucapan syukur hendaknya mulai hari ini spirit yang sama menyertai mama. Ibu-ibu berdoa karena sorga ada dalam rahim mama-mama. Bumi ini adalah mama bumi yang menyusui, memberikan kehidupan. Dan kehidupan dalam karya membuat perubahan di Nabire pun ibu-ibu adalah pendoanya. Ibu-ibu berdoa. Nanti bapak-bapak itu orang muna. Bahasa Moni bilang muna. Lobi-lobi ke sana cerita begini, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Nanti capek pulang ke rumah, lihat mama senyum, pasti energi baru muncul lagi. Tapi kalau pulang dari sana begini, mama terima bapak dengan muka papan. Tahu muka papan? Itu mempercepat yang terakhir tuh. Mati. Masalah kecil tapi sampai rumah jadi besar. Jadi ucapan syukur hendaknya menjadi spirit yang menjiwai kita yang pertama. Yang kedua, Tuhan minta dalam ucapan syukur hari ini yang kedua adalah percayalah kepada Yesus. Karena Yesus sendiri membuka diri, dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nabire itu juga bumi. Atau Nabire itu planet lain. Bumi yang sama. Kasih tahu saya dulu. Bumi juga ya? Ya. Oh, saya kira planet lain. Kalau itu juga bumi, berarti bumi Nabire juga ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Maka percaya, dekat pada Tuhan Yesus. Kunci yang pertama untuk intim dengan Yesus bukan baptisan. Bukan baptisan. Baptis secara Katolik atau baptis secara Protestan, Islam atau percik, no problem. Soalnya adalah keintiman. Bagaimana kita intim dengan Yesus? Bikin sampai Yesus mengenal suara kita. Sampai Yesus bilang, saya ada dalam kau ada dalam saya. Kau dan saya ada dalam Bapa. Itu yang penting. Kalau sudah sampai tingkat begini, Tuhan bilang mintalah apa saja. Tapi kalau kita mencari Tuhan di saat sakit, di saat rada beras, di saat susah, nanti Tuhan bilang yang model begitu ada banyak di bengkel, ban serep, cadangan. Pastikan bahwa kita yang mengikuti ucapan syukur ini kita percaya Yesus. Lalu bangun keintiman dengan Yesus bagaimana? Tadi mama berdoa, yang berikut adalah kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku tirahi Maria dalam roh. Bapak saya jarang sembahyang di sini. Ini saya khotbah di mana-mana, tapi saya keluarga ini dia jadi bilang, kali ini Pastor John datang sembahyang, jadi kesempatan saya ngomong sama saya keluarga semua. Saya khotbah tentang kemana-mana, tapi saya belum pernah ke sini. Gitu. Jadi, Pastor, kok jelek? Baik, depan Wi. Pastor, kau lihat berapa jari ke saya, berapa ke engkau. Yang paling jelek baru kau bilang saya jelek. Hati-hati gunakan matamu. Rancanganmu bukanlah rancangan kami. Kalau hari ini hamba-Mu bersama Bapak Wakil melalui sebuah proses yang panjang, kemudian Tuhan menetapkan mereka untuk menjadi kepala. Curahilah kuasa Roh Kudus-Mu agar hikmat Tuhan selalu menyertai mereka berdua dalam tugas yang Tuhan percayakan. Curahi mereka dengan kuasa Roh Kudus agar Roh itu terus menggerakkan hati mereka. Nabigay kami sa wala ko tata makia tata bisa tata wako tata ubi ko tata may tata tata tiway atata o tay me miso muda ko panisay bagay ito atika negano etete ko anape bay panisay kisa ko amo makia tata wa tata bisa tata tiway
Wadagete ang iwaway babakoto do katay mo kaya ko padi saya kita ni kata di mina. Tige yang isa o kay nabigay ko bison ako. Wadagete waway ang ibome di mi ibome kaya ko. Tige coba kay to naga di mi peteda mana peteda nabigay tata mama di mo tegal ko. Wadagete watay mo tegay ko di mi ko ibo me ko ibo wegay kay gidi. Oda di ako ke pare mapisa pare tigay tay mo ka pason. Wadagete aki me ko ibo kay ko. Idi magiso kita watu meta iso do idi me pito kay ko. Mapisa page oke page tobo ewana ini saida awo kota gata di mida kaitete wadagete wado piti modai ko nabigay ko ini sabe bay ma bupati biso dito tagay bay mo ka kumenta dai kumenta tapaya ko do oke page mo bisa page kete kai bau ni kai me nagata di mida nabigay ko pepe makiya pepe nabigay ko mo pepe makiya pepe wa pepe me pepe tanida bupati masaki gidi tunago ko kay kono katilo ko wadagete nabigay pepe tayne ko nabigay nana tayne ko ini meto ko tete ko sa bupati to ko tete ko sa wakay to ko tete ko sa aki kita wo wasuka maka naida maka waida maka nabigay ko aki sa kata ko waisan na ison na ko makikita so pa ito na ko kita maka aki sa COVID ako kay tayo na iso ko Bupati masaki waisa nakita mo kagipari sa mo ni sawi ko umat. Namun kami perlu sampaikan beberapa kata-kata dari mewakili pelajar mahasiswa sekota studi Jayapura dalam hal berdomisili di kota Jayapura di Tanah Denta. Hal pertama kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kepercayaan kepada Bapak Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Mesak Magai. Selamat dan sukses dan selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami pelajar mahasiswi mengharapkan kepada Bapak beberapa hal yang ingin kami mau sampaikan. Hal pertama, dalam hal pertama kami sampaikan bahwa pembangunan ke depan dalam hal pembangunan gedung-gedung asrama selama periodenya Anselmus APO. Dalam hal ini kami sedang sakit selama 10 tahun. Mohon perhatikan kami sedang sakit, mohon mengobati kami. Beberapa asrama yang ada, mohon mengobati kami. Kami mengharapkan ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kami menyampaikan bahwa kami pelajar mahasiswa-mahasiswi mengharapkan ke depan untuk PT-PT yang hadirkan di Kabupaten Nabire. Kami mengharapkan kepada Bapak, mohon mengawal semua PT ilegal yang akan hadirkan di Kabupaten Nabire. Mohon mengawal supaya menjaga tanah adat wilayah. Dilantik menurut kami Bapak Bupati dilantik hanya sebagai caretaker, karena masa bakti hanya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini, nah, apabila menurut Bapak
cukup masa jabatan hanya 2 tahun. Berarti apa yang mau Bapak silakan jalankan. Tapi selama 2 tahun ini masa persiapan untuk merebut 5 tahun yang akan datang. Itu harapan masyarakat. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah Bapak sendiri, Bapak saya Bupati Nabire periode pertama, Bapak sendiri pernah pengalaman. Thomas Digi pernah pengalaman hubungan kerja antara bupati dengan wakil bupati hilang tiba-tiba. Akhirnya semua pembangunan yang mau lakukan itu ikut hilang. Terakhir nyawa jadi jaminan. Hari ini Thomas Digi jadi almarhum. Bapak sendiri pernah alami bersama Isayas dong. Saya tidak uraikan, Bapak sendiri sudah tahu. Berikut Oscar Makai hari ini saya tidak tahu. Ini semua orang mafia yang saya cerita. Oscar Makai yang hari ini sebagai wakil bupati. Kita ini warga Jayapura jadi hanya dengar melalui informasi. Apa benar atau tidak tahu. Sehingga sebenarnya bupati dan wakil bupati itu suami istri. Hubungan kerja antara bupati wakil bupati melalui pemerintahan juga sudah bagi tupoksinya. Melalui Tuhan juga sudah bagi tupoksinya. Tinggal hanya jalankan. Bupati punya roda program tupoksi kerjanya jalan, wakil punya juga jalan. Tujuannya terakhir sama. Tetapi saya bisa bilang bupati maupun wakil bupati yang kami orang mafia pernah duduk, menurut saya gagal. Harapan hari ini bupati yang terpilih, kami orang mafia tidak mau dengar hal-hal negatif yang orang luar sampaikan kepada kita. Karena yang malu adalah kita yang masyarakat. Yang malu kita masyarakat. Jadi adik saya Tetemela DNRP yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada tempat ini, bahkan juga Ketua Kerukunan atau Kepala Suku Simapitoa yang ada di Jayapura, adik-adik pelajar mahasiswa asal Simapitoa dan wilayah Mepago yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini pun Tuhan izinkan kita untuk berkumpul di sini, berbakti, bersyukur kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta manusia pada segala isinya dengan di atas muka bumi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pertama kali diadakan di Kota Jayapura. Jelas bahwa setelah saya kembali ke Nabire pun berbagai suku kerukunan juga akan diundang dalam rangka pengucapan syukur, karena saya didukung oleh warga masyarakat Kabupaten Nabire bahwa Kabupaten Nabire ini kota sentral sewilayah Mepago yang terletak di Nabire. Jika kami lihat bahwa Papua ini ada 6 kota, sekitar ada 6 kota sentral. Dia itu Piori, Yapen, Maropen, Nabire itu Deia, Idobia, Ipania, Intajaya, Timika, itu Puncak Jaya, Puncak, juga Wamena itu Polingkara, kemudian Lami, Yalimo, Merauke, itu Mati, Asmat, Kopendigul, dan sebagainya. Jayapura ini kota sentral. Ketika kalau kita bicara masalah kota sentral, itu berbagai suku bangsa semua mendiami di kota sentral. Jadi semua ada di negeri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit tentang karakter kami orang Rusia. Bahwa
kalau kita bahasa katakan bahwa naine di mana berpura. Ketika di dalam menempatkan jabatan, saya mau, padahal dia ini mau sesuatu yang besar. Tetapi ketika kalau kita kasih yang sedikit, padahal dia pura-pura tidak mau, padahal dia mau ambil juga. Ini karakternya. Yang kedua, ada satu jenis burung yang ada di daerah mafia itu, ada burung maleo atau bahasa kami di sana itu ini. Bapak Ibu sekalian ada di Jayapura, ada adik-adik mahasiswa yang di sini. Ini kan ini sebuah tongkat estafet pemerintahan yang hari ini ada di saya dengan Pak. Ada di keluarga besar mafia. Beberapa tahun lalu mereka ada di Paniai, mereka ada di Tage, mereka ada di Deyai. Tetapi hari ini tongkat pemerintahan ini kami hanya pegang sementara. Besok adik-adik yang mahasiswa pelajar yang ada di sini akan lanjutkan tongkat estafet itu. Maka itu Nabire ini kondisi apapun kita harus jaga dengan baik. Karena itu titipan Tuhan untuk anak cucu kita ke depan. Demikian juga saya sampaikan tentang masalah alam mafia. Selalu saya sampaikan dimanapun jalan ada, alam mafia harus jaga baik. Karena itu titipan Tuhan untuk anak cucu kita. Jangan jual. Jangan kita jaga yang merusak lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, wilayah mafia ini kita ada di sekitar beberapa kabupaten. Sebagian besar juga yang ada di Kalimantan, sebagian juga yang ada di Mimika, sebagian juga yang ada di Nabire, sebagian juga yang ada di Dogiai, ada juga yang ada di Paniai. Itu wilayah Mapitoa. Tetapi kita ini adalah semua warga mafia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa penduduk Kabupaten Nabire ini sekitar 200.000 penduduk lebih. Dan fakta membuktikan bahwa warga penduduk Kabupaten Nabire suku Me sekitar 30% lebih penduduk Kabupaten Nabire suku Me. Kemudian yang kedua adalah warga mafia sekitar 1% sekian. Itu adalah warga orang mafia yang mendiami di Kota Nabire. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa bila mana penempatan jabatan itu tidak akan didominasi oleh keluarga atau warga atau orang mafia. Tetapi kita sudah tahu bahwa Nabire ini kota sentral. Kita akan perhatikan mereka-mereka yang berdomisili di Nabire, berbagai suku bangsa. Biar suku Me pun kita akan perhatikan itu dari Paniai, Deyai, Dogiai, seperti itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya terima kasih tadi dari perwakilan orang tua yang ada di Jayapura sampaikan bahwa ini ibarat seperti apoteker hanya karena 2 tahun. Sehingga dalam momen 2 tahun ini bagaimana saya harus buat terbaik untuk 5 tahun ke depan. Ini fokus saya pertama. Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit juga bahwa di dalam pertarungan politik ini sangat berat yang saya hadapi. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena ya pilkada tanggal 9 itu saya lawan seorang bupati di Filipina. Nah, putaran kedua tanggal 28 pun saya lawan bupati juga. Ya, kita lawan bupati. Tetapi saya komitmen bahwa saya percaya bahwa ketika Tuhan di pihak saya tidak ada satupun yang lawan. Sesuai dengan ini firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31. Ketika dulu saya pernah sampaikan bahwa ketika kalau Tuhan di pihak saya, biarpun satu suara pun saya akan menang. Ketika kalau Tuhan tidak kehendaki, biar 100% saya rebus suara pun saya tidak akan menang. Maka itu pada saat ini ada banyak pihak yang Nabire ini sampaikan bahwa Mesak Magai tidak punya kemampuan apa-apa, dia tidak akan bangun. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan siapkan orang-orang untuk membantu saya untuk mengisi pembangunan. Tuhan akan bekerja untuk
untuk menyiapkan orang-orang tertentu untuk bantu saya untuk mengisi pembangunan Kabupaten Nabire. Kalau Tuhan di pihak saya, maka orang-orang pintar itu saya akan permalukan mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan tadi ada mahasiswa yang sampaikan masalah asrama itu dalam jangka waktu 2 tahun ini Nabire ini dosa lama sangat besar dan masalah berat yang saya harus selesaikan. Itu masalah utang pemerintah daerah Kabupaten Nabire dari tahun 2018 itu 200 miliar harus kita bayar di tahun 2022 ya, untuk kondisi Kabupaten Nabire hari ini. Maka kebijakan kami itu kuasa tidak seperti Tuhan. Hanya Yesus saja yang bisa bikin mujizat. Tetapi sedikit sebagian daripada itu kami sadar bahwa atas pertolongan Tuhan, atas hikmat daripada Tuhan, kasih motivasi buat saya untuk mengambil kebijakan. Maka beberapa minggu lalu saya diajak oleh Sekretaris Daerah dan Keuangan untuk kami menyusun program dana otonomi khusus. Maka sementara satu asrama kita akan bangun dulu untuk tahun 2022. Lainnya kita akan menyesuaikan untuk tahun 2023 dan 2024. Maka itu selain ini kita akan bekerja untuk ke depan. Saya beberapa waktu lalu ada beberapa tim kecil yang saya buat untuk kerja ketika kami evaluasi tentang pegawai negeri. Pegawai negeri yang saya temukan di Nabire adalah formasi tahun 2013 dan 2014 itu 200-an lebih pegawai negeri yang palsu. Tapi mereka tahu. Saya bentuk tim dan kami akan tim tersebut itu akan bekerja dengan BKN provinsi dan pusat sehingga ini anggaran daerah sebagian besar yang akan terserap ke sana untuk membayar gaji, tetapi mereka ini tidak terdaftar sebagai pegawai negeri. SK Bupati sudah ada, tetapi ketika kami NIP mereka di dalam aplikasi BKN, ternyata NIP itu ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera di sana. Nah, ada yang NIP tidak muncul, itu NIP palsu. Tapi mereka ini kalau urus untuk golongan kenaikan pangkat sangat tidak bisa. Maka golongan 2A itu sampai dengan selesai. Pensiun pun dia tidak akan urus karena di dalam database pegawai dia tidak terdaftar. Ini masalah yang kami sedang hadapi. Kelompok kedua yang saya temukan adalah dia esalon 3 di Nabire, tapi esalon 4 itu ada di Dogiai, ada di Paniai, ada di Intan Jaya. Mereka juga turut makan dengan kondisi seperti itu. Ada pegawai negeri lain ya, ada di Intan Jaya, tetapi gajinya terdaftar di Nabire. Ada pegawai yang ada di Intan Jaya, tetapi jabatan esalon 3-nya ada di Nabire. Nah, ini bupati-bupati yang sebelumnya ini mereka tidak bisa selesaikan ya, Bupati Nabire, Intan Jaya, Dogiai, mereka tidak bisa selesaikan persoalan ini. Sehingga dana tahu yang alokasikan untuk masing-masing kabupaten sebagian besar terserap ke sana. Mudah-mudahan ini saya bekerja keras untuk tertibkan kembali sehingga sebagian kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi melalui anggaran yang terboros atau terkuras untuk membiayai. Kemudian saya sedikit jelaskan kepada kita sekalian bahwa kondisi Kabupaten Nabire hari ini saya terbagikan di dalam 3 wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita. Bahwa masyarakat Nabire ini pesisir dengan kepulauan ada 5 distrik, perkotaan ada 5 distrik, pegunungan ada 5 distrik. Dengan potensi mereka, kekayaan mereka, karakter juga mereka beda-beda. Maka itu kami juga akan berdayakan mereka dengan potensi yang mereka miliki. Dan yang pertama, kemarin saya sampaikan bahwa di dalam penyusunan anggaran kita dana otonomi khusus, saya prioritaskan langkah pertama adalah anak-anak wadah.
kemudian anak-anak Poronai, anak-anak AUC, yang saya mau buka kelas khusus untuk mereka. Karena kita bicara masalah sumber daya manusia, kita Papua akan merdeka. Tetapi kalau orang AUC dan Naikore, Poronai belum siap, kita tidak akan merdeka. Karena sumber daya manusia belum siap. Kalau pendeta katakan bahwa hamba Tuhan sampaikan bahwa ini sudah akhir zaman. Tetapi kalau Naikore, orang Poronai belum khotbah di gereja-gereja besar, saya bilang Yesus tidak akan datang. Jadi, ini sekarang Tuhan siapkan kami untuk mempersiapkan orang-orang itu supaya kita jangan hidup lama-lama, pulang ke surga. Kita harus siapkan orang-orang itu. Jadi suku Naikore, suku AUC, suku Poronai ini hari ini hanya 8 kakak saja, sudah hampir mau punah. Saya berpikir apakah kelompok itu yang saya mau relokasi dipindahkan dalam kota, atau apakah bangun asrama untuk sekolahkan, itu yang saya sedang berpikir. Sesuatu besar itu saya tidak akan kerja, tetapi sesuatu kecil ya saya akan kerja, tetapi itu makna besar di dalam kota. Beberapa hal itu yang saya sampaikan kepada sekalian atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama kepada orang-orang tua saya yang ada di Jayapura di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.